Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami dengan topik 5 prinsip utama IT governance. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Saya Tesya Veronica Baresi dengan stambuk F52122016. Ada juga teman saya Dela Adisti dengan stambuk F521-22031 dan saudara Ikadek Ardi Septadana dengan stambuk F521-22013. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu IT governance. IT governance adalah kerangka kerja untuk memastikan bahwa teknologi informasi mendukung dan memperkuat tujuan serta strategi organisasi. Terus di sampingnya itu ada gambar yang memperkenalkan COVID-5 bersama 5 prinsip utama sebagai dasar penerapan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Nah, berikutnya di sini ada prinsip pertama, yaitu meeting stakeholder needs, yang berarti menyesuaikan TI dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, revenue, transparansi, kontrol proses, dan pemberdayaan SDM. Seperti contoh praktik di Bapeda Tangerang, evaluasi menggunakan RACI untuk memastikan kebutuhan stakeholder seperti kepala dinas dan admin terpenuhi. BDI Denpasar memetakan enterprise goals ke IT goals seperti layanan pelatihan yang efisien. Kemudian di instansi pemerintahan dan rumah sakit, target capability level ditetapkan sesuai ekspektasi stakeholder. Kemudian prinsip yang kedua ialah covering the enterprise end-to-end, di mana TI harus mencakup seluruh bagian organisasi dari proses hulu ke hilir. Informasi ini dianggap sebagai aset penting yang digunakan oleh seluruh unit. Contoh praktiknya di sini domain COVID-5 seperti DSS, APO, MEA mencakup layanan manajemen dan evaluasi. Kemudian ada layanan publik Bakti Kominfo menggunakan pendekatan menyeluruh dari perencanaan hingga eksekusi layanan. Prinsip yang ketiga ialah applying a single integrated framework, di mana menggabungkan berbagai standar best praktik seperti ISO, TOGAF, ITIL, dan lain-lainnya. Kemudian ada COVID yang menjadi framework terpadu. Contoh praktiknya di sini COVID-5 digunakan bersama framework seperti ISO dan ITIL untuk menyatukan kontrol, keamanan, dan manajemen layanan TI. Kemudian menurut Putra, tahun 2023 juga menunjukkan integrasi COVID-5 dengan ISO dalam audit dan sertifikasi. Kemudian prinsip yang keempat yaitu enabling a holistic approach, di mana tata kelola teknologi informasi melibatkan kebijakan, proses, SDM, teknologi, dan budaya organisasi. Di mana contoh praktiknya yaitu COVID-5 memiliki 7 enabler. COVID-5 memiliki 7 enabler yang mendukung pencapaian tujuan tata kelola TI, yaitu prinsip dan kebijakan, proses, struktur organisasi, budaya dan etika, informasi, layanan, serta SDM dan kompetensi. Kemudian BDI Denpasar melibatkan semua level organisasi dari pimpinan hingga mitra eksternal dalam audit TI. Kemudian selanjutnya ada jurnal oleh Ibrahim dan Hidayat yang menggunakan metode observasi, wawancara, dan survei untuk evaluasi menyeluruh. Serta untuk prinsip yang kelima yaitu separating governance from management. Di mana
pada prinsip ini menekankan pentingnya memisahkan peran tata kelola, governance, dan peran manajemen dalam pengelolaan teknologi, dalam pengelolaan TI dan sistem informasi di organisasi. Di mana contoh dari penguatannya, praktiknya itu EDM 03 pada kebijakan dan risiko, sementara DSS 01 fokus pada operasional. Kemudian di Bapenda, pemisahan EDM dan DSS terlihat dari kapabilitas masing-masing proses. Ada juga DS 06 di Bakti masih lemah dan perlu penguatan kontrol bisnis. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa 5 prinsip utama dalam IT governance berdasarkan COVID-5 yaitu meeting stakeholder needs, kemudian conferring the enterprise end-to-end, terus applying a single internet framework, enabling a holistic approach, dan separating governance from management merupakan landasan strategis untuk memastikan teknologi informasi benar-benar mendukung tujuan bisnis organisasi. Dengan penerapan yang tepat, prinsip-prinsip ini mampu meningkatkan efisiensi layanan dan memperkuat kontrol manajemen, serta menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan teknologi informasi. Penguatan melalui studi kasus dan jurnal membuktikan bahwa kerangka kerja ini tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif di berbagai sektor, khususnya pemerintahan dan layanan publik. Terus ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam menyusun materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.